Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Sebuah program yang membahas informasi terkini soal nasional maupun daerah. Nah pemirsa, di edisi hari ini, hari Rabu ya, di tanggal 23 Juni 2021, kita akan membahas soal PPDB online, pemirsa. Kenapa? Karena kemarin di hari pertama di Banten, PPDB online ini membuat para wali murid itu kebingungan karena error kembali. Kenapa dikatakan error kembali? Karena ini kita hampir mendapatkan prestasi mungkin ya kalau soal PPDB error. Ini udah kali kelima di Banten error terus ini PPDB online. Kenapa ya alasannya? Apa memang ketidaksiapan atau memang tidak belajar dari masalah yang sudah hadir di tahun-tahun sebelumnya? Nah, kali ini saya sudah mendatangkan ini perwakilan wali murid Sebanten dari komunitas alumni perguruan tinggi. Ini ada Kang Ucu Nur Arif Jauhar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dibuka maskernya, silahkan sapa-sapa para wali murid juga yang menderita karena Ya, yang sama-sama merasa disiksa sama sistem. Oke. Silakan Kang, sapa-sapa dulu. Ya memang prestasi ya. Prestasi kayaknya sepanjang periode WH Andika. Iya, prestasi ya. Iya, prestasi. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 5 kali ini pelaksanaan PPDB online tingkat SMA SMK itu tidak lepas dari kekisruhan, kekacauan yang intinya disebabkan ketidaksiapan sistem yang dibangun. Sistem yang dibangun. Ya. Itu kan sistem ini ada dua sebetulnya, yaitu prasarananya dan aplikasi. Makanya ketika banyak yang mengatakan saat ini kembali terjadi server down. Nah ini kan kata server down ini kan menyalahkan pada Sapras. Servernya bermasalah dan sebagainya. Padahal belum tentu server yang salah. Server yang salah. Kasihan sekali server. Bisa jadi aplikasi yang salah. Aplikasi kan buatan manusia. Ya. Bisa jadi manusianya yang salah. Bisa jadi, tapi artinya gini, kalau menyebut server down itu kan berarti sebetulnya posisinya ada di Kominfo. Langsung tertuju tuh ya. Ya, karena dunianya Kominfo banget. Betul, karena sarana IT itu kan dipegang oleh Dinas Kominfo. Betul, kalau tahun 2017 Kominfo yang salah mutlak karena ketidaksiapan Sapras. Tapi untuk tahun ini kita belum tentu. Server down itu apalagi dengan kode error internal server, itu kemungkinan besar malah ketidakcocokan aplikasi dengan server atau permasalahan di aplikasinya. Gitu. Karena kalau yang namanya, buat saya yang namanya server down tuh alamat URL-nya sendiri sulit diakses. Ya, di websitenya nggak ada sama sekali, nggak ada alamat kontak interaktif. Kalau gitu ya. kita klik gitu, URL-nya kita pasang kan biasanya tidak bisa dijangkau, website tidak ditemukan, error kan gitu. Nah ini kan masih jalan, tapi umumnya nggak bisa login. Nah ini biasanya aplikasi itu nggak cocok dengan servernya. Nah kalau kita nyalahin server atau Sapras, ya kayak gini aja. Saya datang ke studio, ke sini, naik pesawat. Kan salah, karena nggak ada landasan pesawat terbang di sini. Gitu. Nah itu, ini yang ini. Jadi yang harus pertama dipastikan ini servernya atau aplikasinya. Tapi kalau saya lihat sih aplikasi, kemungkinan besar aplikasinya yang error. Nah kalau kita berbicara PPDB online ya, kalau saya juga begitu, mungkin pemirsa juga bisa lakukan sekarang di handphone ataupun di PC-nya. Searching aja PPDB online Banten, itu nongol berita-berita gagalnya PPDB online Banten, runut itu Kang. Dari 2021, 2020 itu ada semua tuh di situ. Di absen ya. Nah, itu bukan sebuah kebanggaan menurut saya. Itu sebuah, loh kok ini pemerintah ataupun kita masyarakatnya tidak belajar. Masyarakat dalam ini kenapa tidak mengkritisi? Nah, dari sini mungkin Kang Ucu bisa memberikan penilaian. PPDB online itu di Banten memang awal mulanya ditujukan atau dibuat untuk apa? Kalau melihat dari sudut mata Kang Ucu nih. Sebenarnya kan gini, online itu tidak diwajibkan dikelola terpusat oleh Dindik. Mulai adanya online itu ketika SMA, SMK pindah kewenangannya dari kabupaten ke provinsi. 2017.
Permendagrinya memang mewajibkan, Permendikbudnya mewajibkan online, tapi tidak disebut itu harus dikerjakan oleh Dindik. Artinya ini aturan dari pusat ya? Ya. Tapi bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bisa, sekolah saja yang mengerjakan online. Oke. Kenapa harus di Dindik? Mungkin waktu itu sisi baiknya supaya sekolah tidak terbebani. Tapi persoalannya di tahun 2017 itu, Di awal tahun ya? Awal tahun PPDB. Itu mereka tidak menghitung kapasitas atau kemampuan Sapras yang ada di Kominfo saat itu. Bandwidth-nya sangat kecil. Terus saya ingat betul, saya telepon kawan, malam-malam suruh datang ke Kominfo, itu ternyata aplikasinya baru 70%, belum jadi. Belum jadi, masih prototype ya? Belum dicoba, belum selesai. Iya. Besoknya sudah dibuka. Dan kita sudah prediksikan karena ini berbarengan dari SMA, SMK dan seluruh jalur. Ya, kita kan prediksi ngelihat bandwidth pasti akan drop down server. Iya. Siapapun yang melihat masih 70% gitu ya, pasti gitu. Tapi karena Saprasnya juga nggak siap waktu itu. Dipaksakan. Akhirnya betul, besoknya langsung servernya down karena kebanyakan pengunjung. Itu 2017. Nah, kalau dalam hal ini regulasi yang bisa diperbaiki dalam hal apa ya? Dalam hal PPDB online supaya lancar, kira-kira apa saja yang harus disiapkan pemerintah pusat maupun daerah? Tapi sebelum itu kita akan rehat dulu sejenak. Setelah pariwara berikutnya ini tetap dibincang hari ini. Ya, terima kasih pemirsa, masih dibincang hari ini. Kita masih membicarakan kesiapan PPDB online. Yang kita ambil judul hari ini adalah server down, Banten belum siap PPDB online. Nah, kalau kita berbicara PPDB online,
masih dengan Kang Ucu nih Kang. PPDB online itu tadinya awalnya tujuannya dibentuk untuk mempermudah akses. Ya, salah satunya itu ya, mempermudah akses, kemudian tidak juga membebankan sistem di sekolah. Jadi sekolah terima jadi dan lain sebagainya. Nah, tapi pada pelaksananya 5 kali berturut-turut ini PPDB online bermasalah. Yang saya ingin perhatikan adalah ini salah sistemnya ataukah ada juga ketidaksiapan SDM dari pemerintah provinsi. Begitu nggak melihatnya? Saya sih ngeliat kalau dari kemampuan tenaga-tenaga ahli yang ada di Kominfo dan kemarin itu cukup mumpuni. Mumpuni ya. Sebetulnya, tetapi kenapa mereka tidak mengerahkan kemampuannya? Artinya belum total. Kalau saya lihat ada kepentingan-kepentingan lain di situ. Ada entah itu kepentingan pengen jadi, ini berhasil karena gua lo gitu. Masih gitu, ada, masih ada gitu belum loh. Ada semangat kolaborasi ya, masih ingin muncul sendiri gitu. Itu tahun 2017 dan 2018 tuh sampai ada istilah rebutan server. Ya, karena waktu itu kan aturannya server itu harus ada semuanya di Kominfo. Dindik punya 3 server. Dindik Kominfo minta agar server PPDB yang dididik itu dipindahkan ke Kominfo sesuai dengan pergubnya. Tapi ada keengganan dari Dindik untuk menyerahkan itu. Kenapa itu menurut Kang Ucu bisa terjadi? Kan bukan kompetisi itu kan? Ya, memang sih bukan kompetisi, tapi kan ada ego. Gue paling bisa, gue berhasil. PPDB ini kemarin acak-acakan tahun 2008 dan 2017, 2018 ini gara-gara gue pegang ini bisa selesai, ternyata terjadi rebutan. Bahkan waktu 2018 lebih parah lagi, inspektorat ikut campur. Bahkan tenaga ahli ngambil katanya dari orang BPKP, ternyata malah di situ kerancuannya. Nah itu jadi itu, kalau kita bicara itu 2017 jelas itu Sapras tidak memadai. 2018 ini rebutan kewenangan. Nah 2019 itu persoalan aturan yang dilanggar, lebih pada aturan. 2020 itu mereka memang mulai menyerahkan sebagian kewenangannya yang memang milik sekolah. Yang lebih lucunya yang 2020 itu malah yang masalahnya pakai Google Form, sehingga yang terjadi itu report dari sekolah ke Dindik. Karena nggak tahu siapa yang punya ide, kan Google Form itu ada kapasitasnya yang terbatas, sementara harus nampung seluruh SMA SMK kan, sehingga sempat ngedrop juga gitu loh. Nah 2021 ini yang jadi masalah, karena gini, dari awal pembuatan pergubnya lambat, lalu pembuatan juknisnya juga. Pergub diturunkan di bulan apa? 7 Mei juga. Itu Mei juga juknisnya. Kalau nggak salah juknis tanggal 17 itu juga setelah pada teriak. Maraton banget itu ya. Mei ke Juni itu cuma sebulan. Belum bisa dikaji. Nah malah curiga karena saya curiga tanggal mundur. Karena sampai mau seminggu beberapa hari sebelum PPDB SMK dibuka itu belum pada pegang juknis. Udah juknis sasarannya ke masyarakat, disosialisasikan ke masyarakat. Menurut Permendikbud kan harus sebulan sebelumnya. Lah bagaimana juknisnya juga belum pada pegang. Nah, jadi tahun ini dari persiapan sudah kelihatan. Lalu saya sempat nanya waktu itu ke Pak Tabrani sendiri, ke Bu Neng juga lewat Bu Herlin, juga saya kemarin juga sempat ketemu Pak Rahmat Tamam nanya di pihak Kominfo terkesan dia tidak ikut campur. Melepas gitu melepas ya? Terkesan kita hanya nyediain server karena memang kita yang ada servernya dan sebagainya. Sementara di pihak Dindik itu antara jawaban Pak Tabrani dengan bawahannya berbeda-beda. Bawahannya tuh masih dididik juga? Ya dididik juga. Contoh misalnya saya tanyakan aplikasi ini siapa yang bikin? Kalau jawaban Pak Tabrani itu mereplikasi dari aplikasi PPDB yang ada di Pemkot Tangerang. Nah saya tanya karena kan kalau mau bikin aplikasi itu kan harus atas rekomendasi dari Kominfo. Apakah itu mau dibikin sendiri, pihak ketiga atau hibah, yang penting ada rekomendasi Kominfo. Pak Tabrani nggak menjawab. Tapi tiba-tiba bawahannya menjawab, ini yang bikin tim Jakarta. Tapi nggak ada anggarannya. Berarti orang-orang Jakarta baik ke Banten. Mau kerja nggak dibayar.
Kalau memang infonya valid. Kalau infonya valid. Nah, yang lebih ramai lagi, jawaban sekarang yang resmi kan Kominfo ini katanya menyediakan fasilitas. Coba Akang cek, seharusnya kan kalau memang itu fasilitasnya Kominfo, maka IP-nya IP Pemprov Banten. Iya. Ternyata PBDB, subdomain PBDB itu atau website PBDB itu bukan IP Kominfo, bukan IP Pemprov Banten. Di luar Banten? Iya, itu IP-nya pihak swasta. PT apa namanya ya? Saya itu ada. Jadi berarti servernya juga belum tentu server Pemprov Banten. Masih kalau secara umum kita bisa melihat masih ada saling menutupi informasi. Ya, betul ya, Kang, betul. IP. Artinya ketika pemerintah belum siap terbuka, mungkin sudut pandang masyarakat ya langsung ada kebingungan ya kalau misalnya kalau dari pemerintahnya ada informasi-informasi yang ditutupi. Nah, kalau ini juga tadi statement-statement dari Dindik dan Kominfo sudah disampaikan, setidaknya dikutip lah ya dari Kang Ujo. Nah, ini saya melihat juga statement dari Pak Gubernur yang menyampaikan di beberapa media nasional mengatakan ini memang sedang masalah. Nanti akan diperbaiki dan kemungkinan direkomendasikan untuk offline. Harusnya begitu. Akan dihapus. Artinya selama 5 tahun ini Banten tidak belajar apa-apa. Ya, bahasanya gini lah, kalau ada peribahasa hanya keledai yang jatuh 2 kali dalam lubang yang sama, saya nggak tahu harus nyebut apa 5 kali itu. Nah, bahasanya itu kan gitu, bahasanya itu. Bahasanya udah. Saya sendiri agak tidak banyak teriak lagi seperti tahun 2017 atau kemudian memantau secara ketat. Karena buat saya, ya kalau keledai 2 kali sudah disebut keledai, ini sampai 5 kali berarti yang saya hadapi apa gitu. Maksudnya kalau kita kaji lebih dalam, memangnya apa sih Kang manfaat dari PPDB online yang terus dipaksakan ini meskipun error? Sebetulnya nggak ada manfaatnya, yang ada pusing. Tapi kan biasa, setiap kekacauan itu ada kesempatan. Oke, apa yang dilihat dari Kang Ucu? Kesempatan apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini? Masyarakat tidak bisa ngecek langsung, Kang. Sebetulnya anak saya ini udah urutan berapa sih keluar dari kuota nggak sih? Bahkan lucunya, kuota saja berubah mendadak. Kuota berubah mendadak. Itu di SMA atau SMK yang terjadi? SMA, SMK. SMK, SMA sama? Dalam Juknis disebutkan bahwa kuota satu rombel, anggap satu kelas, itu maksimal 36 dan minimal 16 atau 15. Artinya kewenangan sekolah untuk menentukan bahwa satu kelas itu 36 orang. Gitu. Tiba-tiba sistem ngunci di 32. Sistem itu bukan sekolah berarti? Yang aplikasi PBDB. Aplikasi PBDB yang dibikin oleh Pemprov Banten ngunci di 32. Ketika ditanyakan mana SK Kadis yang menetapkan satu rombel itu 32 orang. Tidak ada? Nggak ada yang bisa jawab. Oke. Berarti masih ada yang tutupi lagi. Ya kan kekacauan-kekacauan itu ada apa? Jadi seolah-olah Dindik tuh pengen dari awal 2017 sampai sekarang, Dindik nggak tahu siapapun ya di situ, ingin agar keputusan penerimaan siswa full dipegang oleh Dindik. Dipegang oleh Dindik. Padahal dari tahun 2017 sampai sekarang, di Permendikbud itu jelas, keputusan penerimaan siswa itu atas keputusan kepala sekolah. Setelah rapat dengan Dewan Guru. Nah, Dindik hanya nerima laporan dan ngecek bener nggak nih siswanya. Ya ini dari 2017 sampai sekarang, kenapa dipusatkan itu? Mereka ingin mengelola itu. Oke. Nah, tapi kalau berbicara PPDB online, apakah ini hanya diterapkan sesuai peraturan pusatnya ya? Apakah hanya diterapkan di SMA, SMK, SMP, SD? SMP, SD sama. Online juga? Online. Yang sekarang di ini online, SMP juga udah dari awal online. Tapi menurut saya SD, SMP belum ada informasi soal kericuhan. Nggak ada. Masih aman, tentram, damai. Servernya kalau untuk Kota Serang saya amati tidak ada yang namanya server down. Ada tuh kemarin perubahan soal upload dokumen. Dulu tahun kemarin upload dokumen itu tidak dibatasi kapasitasnya. Sekarang paling ada ukurannya. Ada ukurannya 2 mega. Nah, masyarakat kan nggak ngerti kebanyakan. Dia habis foto, diupload kok nggak masuk ya. Di situ itu doang. Nah, maksudnya melihat dari ini, kenapa SMA, SMK itu
sekisruh itu selama 5 tahun berturut-turut. Kenapa tidak belajar minimal ke adik kelasnya di SMP? Nah itu emang pertanyaan, kok kalah sama adiknya. Oh gitu. Sedangkan jumlah SMP, jumlah SD itu jauh lebih banyak dari jumlah SMA SMK. Seharusnya kapasitasnya juga harus lebih gede di SMP SMA untuk kalau terpusat. Sedangkan saya lihat kapasitas Saprasnya di Kominfo itu sudah jauh melebihi dari kabupaten kota. Artinya mumpuni lah ya. Mumpuni. Persoalannya kenapa? Nah biasanya itu dari pembuatan aplikasi yang tidak mau terbuka, tidak mau transparan. Gitu Siapa loh. developernya dan lain sebagainya gitu. Baik termasuk apa yang disistemkan. Karena aturan-aturannya juga banyak dirubah dari Permendikbud dibalik-balik. Itu dari awal tuh seperti itu. Apa yang dibalik-balik misalnya? Ya contoh kayak yang sekarang itu bahwa baik SMA SMK itu wajib minimal 15% siswanya itu orang miskin. Minimal. Berarti kalau artinya kurang, boleh maksimal ya? Ya artinya kalau kurang dari 15% dia sudah menyalahi Permendikbud. Tapi di juknisnya itu dirubah paling banyak 15%. 15%. Artinya 0 juga boleh. Oh, beda berarti. Beda, jelas ini ada perbedaannya. Ini kan sudah akal-akalan. Kenapa orang miskin kok disingkirin gitu loh? Harusnya orang miskin tuh minimal 15%. Artinya kapitalisasi pendidikan muncul lagi ya daerah-daerah. Nah, ada apa? Kemudian jalur prestasi itu di Permendikbud itu jalur sisa. Nggak ada kuotanya. Artinya bukan prioritas. Bukan prioritas. Kalau misalnya ternyata orang miskinnya benar pas 15%, terus kemudian zonasi pas 50%, maka kan jumlahnya 65. Gitu kan, 65. Lalu kepindahan itu 5%. Berarti kan 70. Ada sisa 30%. Maka itulah yang digunakan oleh jalur prestasi. Tapi kalau orang miskinnya 30%, kemudian zonasi terpenuhi ke 65%, berarti kan sudah 100%. Maka jalur prestasi nggak ada. Itu aturan Permendikbudnya begitu. Nah, realita di Banten bagaimana? Realita di Banten paling banyak 15% orang miskin. Sedangkan zonasi paling banyak 60%. Berarti kan sudah 60 tambah 15 berarti udah 75. Ditambah kepindahan 5% sesuai dengan pemilu. Sisa 20% lagi. 20% dipastikan oleh prestasi. Oh, artinya dikasih ruang ya? Ruang, bener, ruangnya fix gitu loh. Besar 20% ya? Besar lebih dari orang miskin. Iya, berprestasi lebih dari orang miskin. Tapi buat saya itu kan sudah menjadi Permendikbud. Seharusnya kan orang miskin sekolah di negeri itu harus diutamakan. Iya. Lebih parahnya di tahun 2019 itu malah Permendikbudnya mewajibkan 90% yang sekolah di negeri itu berkategori miskin. Sebetulnya negara itu sudah memikirkan, tapi pengelola pemerintahannya. Gitu loh. Jadi, nah kalaupun kemarin ribut sekolah swasta nggak kebagian, sebetulnya kalau kita ngikuti Permendagri, apalagi yang 2019, maka swasta itu diuntungkan. Karena orang-orang yang tidak mampu sekolah di negeri, dibiayai negara. Yang kaya-kaya suruh sekolah di swasta, bayar yang banyak, gitu, biar mutunya bagus. Kan begitu sebetulnya. Tapi ini diakal-akalin semua. Nah, ini dari saya bilang itu sisi kebijakannya. Nah inilah yang kemudian jadi lahan rebutan. Dindikbud jarang mau koordinasi dari jauh dengan bidang-bidang terkait. Misalkan tahun 2019 pernah diusulkan bekerja sama dengan Dinsos. Terkait soal data kemiskinan. Siswa kemiskinan itu ya, data kemiskinan yang by name by address itu kan ada di Dinsos. Betul. Di situ gudangnya lah ya. Betulnya. Nah, aplikasi itu kan bisa dikaitkan di database itu. Sehingga ketika orang daftar, begitu dia dengan nick-nya dan kakaknya, dia bisa nyangkut ke database kemiskinan, nggak perlu lagi di ini, udah masuk. Iya, sudah terverify itu. Ya. Nah, Dinsos waktu itu hanya jawabnya, ya kita nunggu surat. Betul. Dari Dindik. Betul. Sampai selesainya itu nggak ada suratnya. Nggak ada suratnya. Saling gengsi ya. Ada saling gengsi. Gitu. Itu kan sebetulnya dari sisi itu. Nah dari sisi lain juga Kominfo ketakutan. Nggak tahu pengelolanya, nggak tahu tenaga ahlinya.
Karena banyak alat-alat di konfigurasi itu nggak beres. Kayak tadi tiba-tiba orang kan taunya server PBDB itu servernya Kominfo. Oke, mungkin, tapi kenapa IP-nya bukan IP Kominfo? Tapi perusahaan swasta. Yang jelas sudah bukan jaringan Kominfo. Itu dampaknya apa itu, Kang? Kalau misalkan dari luar gitu? Ya kan kita nggak tahu dia kapasitas daya tampung bandwidth portnya yang mana yang dibuka, apakah share hosting atau bukan. Bahkan saya semalam ketika saya cek, ada IP Pemprov Banten dipakai oleh web swasta. Oh, gitu. Gitu. IP itu kan kayak tanah, Iya, kayak wilayah. wilayah. Ini dipakai kalau nggak salah oleh kkdb.online. Itu IP-nya IP Pemprov. Dan itu pernah saya temukan juga di tahun 2017-18. Ini menarik. Jadi ada pertanyaan, kenapa gitu loh? Kenapa nggak pakai server Kominfo? Kenapa nggak ini? Nah, kalau saya lihat keengganan dari Bu Neng dalam menjawab, dia tidak terlibat langsung hanya. Lalu apakah ini Bu Neng tahu bahwa IP yang dipakainya bukan IP Pemprov Banten, bukan IP pernah Pemprov? menanyakan itu ke? Saya nggak sempat nanya itu karena dia sudah nggak mau cerita lagi. Setiap saya nanya ke teman-teman Kominfo, kita nggak ikut memantau, kita nggak ikut dalam perjalanan itu. Dalam arti hanya menyediakan fasilitas. Tapi mereka juga kan bukan orang yang paham IT betul. Nah, untuk saat ini berarti kalau orang tua ingin menanyakan persoalan PPDB online, kemana? Kalau Kang Ucu saja kebingungan harus menanyakan ke siapa? Kalau sekarang kan sebetulnya gini, dari awal juga Juknisha sudah memperbolehkan offline. Oke. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa online, dia datang ke sekolah. Oh iya. Iya kan? Dia boleh offline. Gitu loh. Nah, ini dipertegaskan berita kemarin bahwa Pak Gub sudah akan mengoffline-kan gitu loh. Simple sebetulnya. Kalau dari 2017 offline emang masalah ya? Seperti Nggak ada masalah. Offline tuh masalah besar nggak sih sehingga pemerintah mempertahankan online gitu? Offline itu kan untuk, kalau online itu sebetulnya untuk mempertahankan transparansi. Orang tidak ketemu. Kalau ketemu kan, waduh nggak enak, yang datangnya kepala dewan, yang datangnya utusan wali kota, kakak-kakak dan sebagainya. Sehingga mau nggak mau yang harusnya nggak masuk. Makalah dibikin online. Nah sebetulnya kalau kita lihat Permendagri dari 2017 sampai sekarang, itu tidak harus Dindik yang bikin. Masing-masing sekolah. Dan itu gini, yang tidak pernah dibikin oleh Dindik adalah SK Kepala Daerah tentang ketetapan zonasi dan menghitung zonasi secara benar. Di zonasi itu dihitung berdasarkan, ini sekolah negeri, di daya tampungnya berapa, siswa yang bakal masuk itu berapa. Itu dilihat dulu dari kelurahan terdekat. Nanti ini ada lagi sekolah gitu. Jadi kayak di Jakarta sekarang saya dengar itu jelas, misalnya SMA X itu hanya bisa nerima warga kelurahan anu. Nah itu zonasi yang benar. Ini menarik juga, soalnya ada kutipan dari Pak Gubernur ini, yang membuat server down juga salah satunya karena banyak dari luar Banten yang daftar. Ini nggak tahu ya benar atau tidak, mungkin kita bisa bahas ini setelah tetap dibincang hari ini pemirsa.
Ya pemirsa, masih dibincang hari ini, kita masih membicarakan PPDB online di Banten masih belum siap. Ini tadi masih menyambungkan obrolan ya. Saya takut saya salah nih. Ada kutipan dari Detik News. Ini perkataan dari Gubernur Wahidin Halim. Tiap tahun sih error mulu. Nah, sudah saya pindahin dulu ke penanganan di masing-masing sekolah. Dikeluarkan lagi dengan sistem pusat. Itu buktinya bebannya terlalu berat. Kemampuan kita terbatas karena dari luar Banten semua ke sini. Nah, ini menarik. Penuh nih, jadi meledak. Nah, gitu tuh. Ini gimana Kang Ucu melihat statement Pak Gubernur ini? Kata menganggap server down itu salah satunya adalah penuh, emang penuh. Dan dikatakan penuhnya bukan karena warga Banten, tapi banyak dari luar Banten. Server itu error di hari pertama loh. Hari pertama? Satu dari pertama. Mungkin orang Jakarta semua yang daftar. Bisa jadi, Bisa tapi jadi. kalau saya bilang dari awal, kalau nyebut server down, itu tinggal ngecek servernya down nggak. Hal yang paling gampang kalau orang biasa main DOS di ping. Di ping. Kalau pingnya hidup, berarti servernya nggak hidup. Servernya nggak down. Berarti aplikasinya error. Aplikasinya. Salah satu bentuk aplikasi error adalah tadi tiba-tiba orang login satu dianggapnya 10. Tadi ada bukti ya dari Kang ini. Orang login, orang Serang, kakaknya Serang, sekolah di Serang, tahu-tahu login masuknya jalur luar daerah. Ada lagi orang login malah nggak masuk jalur mana-mana, kosong. Ini banyak yang ngirim screenshot anak-anak ya. Artinya bisa saja ini hanya akal-akalan dari Dindik atau Dindik sendiri nganggap aplikasinya benar, padahal aplikasinya melakukan report yang salah. Sehingga akhirnya terkesan itu luar daerah. Dan sekali lagi server tidak down. Server tidak down. Karena banyak aplikasi di online bisa ngecek server down atau tidak. Misalnya server set24x7.com. Itu bisa ngecek itu. Gitu. Dari Dindik juga dikembalikan ya sekarang ke sekolah-sekolah. Ini mungkin karena saking banyak masalahnya gitu. Banyak masalahnya karena tadi saking ada kepentingan yang tidak sesuai Permendikbud. Yang saya ulang lagi tadi, Permendikbud tidak pernah menyatakan bahwa kewenangan penerimaan sekolah itu dikelola oleh Dindik. Tetap ada di sekolah. Ketika dianjurkan online pun ya sekolah yang bikin online, sekolah punya web sendiri, sekolah bisa beli hosting sendiri, gitu kan, bikin web sendiri, nerima online sendiri, nggak perlu ada urusannya dengan Dindik, dikumpulkan ke Dindik. Pak, kalau misalkan dikembalikan ke peranan sekolah, Dindik berperan sebagai apa pada itu? Dindik itu kan hanya tadi, yang paling utama adalah menetapkan zonasi. Lalu mengawasi apakah tadi sesuai dengan Permendikbud nggak orang miskinnya, zonasinya sesuai dengan Permendikbud nggak. Ya, itu hanya pengawasan. Lalu dia nanti menerima siswa yang sudah diterima, yang sudah diputuskan oleh sekolah. Nah, pada saat itu berarti Dindik tidak bisa mengintervensi sekolah ya? Nggak usah, ngapain juga pusing-pusing. Iya. Mungkin kecuali dia ada sesuatu, gitu loh. Kan orang datang pasti ada sesuatu. Bukan kewenangannya, ngapain gitu loh. Kecuali ada apa dia ke situ. Gitu loh. Karena selalu dari tahun awal 2017 sampai sekarang, bahkan di tahun 2020 dan 2019 sempat mencuat adanya jual beli bangku sekolah. Isu itu. Sempat memang mencuat. Selalu hangat untuk dibahas kalau itu. Bahkan tahun 2018 saya dikirimi rekaman yang katanya itu ada di kantor OPD. Yang bukan Dindik dan bukan Kominfo, ada rapat, tapi dihadiri oleh Kominfo, Inspektorat dan Dindik. Di mana ada bahasa vulgar gitu loh. Artinya kalau titipan siswa itu hanya diperbolehkan untuk kakak-kakak, dan disebut yang dimaksud kakak-kakak itu apa. Gitu loh. Itu APH, APN, gitu loh. Nah, kalau dia sudah bisa mengatakan itu, berarti memang sistem dibuat sekolah tidak bisa mengatur, tapi dia yang ngatur. Itu pada tahun berapa? 2018. 2018. Rekaman itu ada. Oke. Itu mungkin belum bisa difiksasi juga valid atau tidaknya ya. Karena hanya rekaman, tidak ada bukti visualnya. Tapi ini menarik untuk menjadi pelajaran buat kita. Maksudnya masyarakat tuh seperti Kang Ucu tuh harus terus menyuarakan kebenaran, artinya Kang ya. Maksudnya masyarakat jangan diam juga kalau ada masalah gitu. Nah, sejauh ini keluhan-keluhan masyarakat terkait terutama ini orang-orang tua wali murid, apa saja Kang? Begadang. Karena? Ya karena tadi nggak bisa login. Pengalaman selama bertahun-tahun ya,
minimal 4 kali itu. 4 kali. Begitu misalnya katanya tanggal 21 Juni itu dibuka, itu 20 jam 00 itu udah pada orang tuanya standby depan yang nggak punya laptop, pinjam ke tetangganya atau numpang ke saudaranya. Ada warnet, nongkrong di warnet orang tua bukan anak. Ada yang sampai 3 hari nongkrongin, nggak bisa masuk juga. Jadi bahasanya kayaknya kalau nggak nyiksa orang tua, PBDB di Provinsi Banten tuh nggak afdol. Ini kan tiap tahun disiksa orang tua. Tiap tahun. Ya kan disiksa orang tua ini kan. Ya kalau kayak di Kota Serang enak. Artinya Kota Serang masih terukur enak ya kan? Bagaimana yang di Citorek? Bagaimana yang di Panggarangan? Di mana sinyal aja laplop, dia harus ke Malingping, ke Bayah kan gitu. Dan Citorek aduh, udah nggak bisa gitu loh. Itu berbicara akses. Mohon Bapak ini segera fasilitas. Nah, kalau kita berbicara itu mah kalau berbicara jaringan mah udah bisa. Kalau misalkan masalah ini masalah jaringan itu udah kena banyak sudah dampaknya. Tapi kan persoalannya karena sistemnya. Kenapa harus dipusatkan? Kenapa tidak di di udah masing-masing sekolah. Nah, kalau aja. sekarang kita diserahkan ke sekolah berarti butuh pergub baru ya? Iya, cuman butuh SK kepala daerah tentang zonasi. Cukup itu? Cukup itu. Oke. Selesai zonasi, misalnya SMA 1 Serang hanya untuk warga Kecamatan Serang. Zonasinya itu cuma Kecamatan Serang. Ya, apabila laporan ditemukan di luar zonasi itu, Dindik bisa berperan ya? Bisa. Dia kan pengawasan, pembinaan dan pengawasan. Itu loh. Jadi orang Cipocok nggak bisa daftar ke SMA 1 Serang. Kecuali mungkin ada jatah jalur prestasi atau jalur afirmasi siswa miskin masih kurang banyak. Sementara yang wakil dari Cipocok SMA 2 ternyata berlebih gitu. Bisa aja dibagi ke sana. Betul. Gitu. Itu konsep itu tugasnya Dindik ya itu. Itu simpel sebenarnya. Kalau ingin menurunkan egonya, ini balik lagi kepentingan pemirsa ya. Tapi kan korbannya masyarakat. Bener. Guru-guru juga mengeluhkan ini. Kapan sih masyarakat gitu di korban? Iya benar. Korban selalu. Korban jadi politik kan ya. Nah, kalau sekarang kita kembalikan offline, sisi baiknya apa saja? Kira-kira. Ya tidak akan kisruh. Pertama tidak akan kisruh. Dan tidak akan nongol di berita. Ya, paling tidak semut lah. Yang saya bilang itu seperti tahun 2020, rada sepi. Rada sepi karena aplikasi masing-masing web jalan. Nah, cuman pelaporan saja. Dan keputusan akhir tetap di Dindik. Jadi mereka setelah bikin di webnya sendiri, didaftarkan segala macam, dikelola mereka sendiri. Nah, hasilnya baru diserahkan ke Dindik. Nah, sayangnya waktu itu pelaporannya kalau nggak salah pakai Google Form. Sekitar 700 yang negeri, 700 sekolah saat bersamaan masuk ke itu pakai Google Form. Kapasitas ke Google Form kan cuma 15 gigabit. Itu kalau dia bersih kosong, kalau orang yang pegangnya udah nyimpen film gimana di situ kan. Nah, terjadilah hang gitu loh. Hang terus gitu, setiap tahunnya. Nah, tapi kalau sejauh ini sekolah juga pengennya offline ya? Atau ada sekolah ya udah online aja enak, terutama di masa pandemi gitu. Sebetulnya sekolah pengen online tapi dikelola sendiri. Oh, iya. Ya, tidak harus terintegrasi dengan Dindik. Mereka sudah pada, apalagi SMK ya, SMK kan banyak sekarang ada jurusan yang dekat-dekat ke programmer ya, kayak multimedia, TKJ, dan mereka udah bisa bikin program bagus-bagus kok gitu loh. Ngapain juga gitu, biar mereka berkembang. Kalau menurut saya gitu, ngapain pusing juga sih? Betul sih, bener. Ya ngapain pusing juga tiap tahun kepala dinas mau ganti 10 tahun, 10 kepala dinas kalau polanya kayak gini tetap nggak ngaruh ya? Nggak akan ngaruh. Terima kasih Kang Ucu sudah mampir ke Studio Sula TV. Mungkin terakhir bisa disampaikan closing statement terkait kisruhnya PPDB online ini, silahkan. Kalau menurut saya simpel aja, jalankan peraturannya, jangan diakal-akali, sesuai apa adanya. Tidak usah ada kepentingan banyak. Ya kalau persoalan butuh nitip bisa aja ke sekolah, nggak usah pakai harus dikuasai, selesai. Serahkan semua sekolah, biarkan sekolah memikirkan dunia pendidikan, jangan dicampuri dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Oke, betul. Wah, ya itu dia pemirsa. Karena sejauh ini
apa ya, tenaga pendidik maupun orang-orang yang di dunia pendidikan itu disibukkan dengan sistem ya. Tidak fokus bagaimana meningkatkan kualitas murid dan lain sebagainya, kualitas pendidikan. Ripuh karena administrasi, Betul. Pak. Iya benar, karena itu capek. Gak mikirin tuh gimana nanti harus juara kompetisi apa. Belum sampai ke sana. Guru-guru kita juga disibukkan dengan sistem administrasi yang masih carut marut, Pak. Begitu ya, Kang ya? Ya, Oke. Terima kasih Kang Ucu sudah mampir ke Studio Sultan TV. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan selalu Amin, amin. dalam menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Saya Agus Maulana pamit undur diri dalam bincang hari ini. Kali ini mohon maaf apabila ada salah kata. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang ya? Siap. Diminum.